Halo semua, selamat siang, selamat datang di podcast kami. Dan di sini kita akan membahas materi tentang Tech Winter. Sebelum itu, saya sebagai pembawa acaranya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Atala Ramdhani, dan di sini ada 4 teman saya. Yang pertama, saya Stefan Ago, Muhammad Reza Maulana. Nama saya Mahathir Al-Randisi. Nama saya Muhammad Iqbal Rajasa. Oke, semuanya semoga pada sehat ya. Kita semua sudah memperkenalkan diri dan kita akan membahas mengenai Tech Winter ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Tech Winter. Kenapa bisa terjadi Tech Winter? Tech Winter terjadi karena adanya peralihan perspektif bisnis dari pertumbuhan tinggi dan biaya tinggi. Hal ini membuat minat investor pada perusahaan di sektor teknologi mengalami penurunan yang drastis. Kondisi tersebut juga akhirnya membuat perusahaan kesulitan untuk mengumpulkan modal. Kenapa sih bisa terjadi Tech Winter? Dalam hal ini, para pakar ekonomi menyimpulkan bahwasannya penyebab terjadinya Tech Winter berdampak besar karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019. 2021 akan berakhir. Selain itu, peningkatan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga memiliki andil yang cukup besar. Saya akan menjelaskan latar belakang singkat mengenai Tech Winter. Kenapa sih bisa terjadi Tech Winter ini? Terjadinya Tech Winter karena adanya peralihan perspektif bisnis dari pertumbuhan tinggi dan biaya tinggi. Hal ini membuat investor pada perusahaan di sektor teknologi mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi tersebut juga akhirnya membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan modal. Kenapa bisa terjadi Tech Winter? Dalam hal ini, para pakar ekonominya menyimpulkan bahwasanya penyebab Tech Winter akibat beberapa hal. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Itu terjadi di tahun 2019 hingga 2021. Pandemi COVID-19 ini, peningkatan suku bunga Bank Sentral Amerika yang meningkat dan memiliki andil yang cukup besar. Selama Tech Winter, fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja IT, bahkan oleh mahasiswa-mahasiswa IT. Banyak perusahaan IT yang mungkin mengalami masalah keuangan. Benar betul? Betul. Perusahaan kamu mengalami kesulitan selama pandemi COVID-19 ya. Oh, kalau boleh tahu apa perusahaannya? Ya. Nama perusahaan kamu? Namanya itu Ciptadra Sofindo. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan yang mengalami kesulitan di saat pandemi COVID-19, yaitu Sofindo Company. Ini mungkin berarti bahwa mahasiswa atau pekerja yang akan menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Perusahaan teknologi memotong anggaran R&D atau proyek inovasi. Hal ini juga menghambat mahasiswa yang berada di dalam jurusan IT untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis atau berkontribusi pada proyek inovatif. Oke, banyak sekali orang-orang yang bertanya mengenai Tech Winter ini. Apa sih dampak dari Tech Winter? Orang-orang bertanya seperti itu. Tapi saya akan menjawab secara singkat dampak dari Tech Winter. Kondisi Tech Winter saat ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan perusahaan saja, melainkan juga mempengaruhi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui apa itu Tech Winter, simak uraian yang telah disajikan. Menurut pendapat saya pribadi, yang pertama, maksimalkan efisiensi kerja karyawan. Apa sih maksimalkan? Memaksimalkan secara menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ini kemungkinan besar akan memicu turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, berhati-hati dalam mengambil keputusan PHK karyawan. Jika ternyata perusahaan harus mengambil kebijakan PHK karyawan, maka Anda harus betul-betul memperhatikan eksekusinya. Jika Anda tidak mengikuti tata cara PHK yang berlaku dalam peraturan pemerintah, maka ada risiko besar Anda mempertaruhkan citra baik perusahaan di dunia bursa kerja. Yang terakhir adalah fokus menjaga empati. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelasin secara singkat tadi. Nah, di sini saya akan bertanya kepada 4 teman saya ini. Siap kan kalian ditanya? Siap dong. Buat Charles dulu, kenapa sih Charles Tech Winter ini bisa terjadi? Oke, menurut saya
Naik printer ini bisa terjadi karena adanya kenaikan suku bunga di Bank Sentral Amerika Serikat yang menyebabkan para investor itu tidak berani untuk menaruh uangnya di perusahaan sehingga perusahaan tidak mendapatkan suntikan dana dan menyebabkan perusahaan tidak dapat menggaji karyawannya dengan layak sehingga terpaksa harus melakukan PHK atau layoff. Sudah jawabannya oke. Cukup jelas dari Charles. Saya sendiri paham apa yang jelas dari Charles. Buat Muhammad Raja, kenapa sih tech winter ini bisa terjadi? Ya. Bisa dijelaskan secara singkat? Oke, kenapa tech winter ini bisa terjadi ya? Banyak faktor yang dapat menyebabkan tech winter ini. Salah satunya yaitu perang antara Ukraina dan Rusia. Karena itu membuat produktivitas perusahaan atau startup yang berada di negara itu berkurang dan merosot jauh dari biasanya. Oh, Itu menurut saya sih. Kalau menurut kamu, Hadir? Kalau menurut saya sih karena ketika industri teknologi mengalami penurunan yang signifikan dalam investasi pertumbuhan atau inovasi setelah periode pertumbuhan yang besar. Bisa dijelaskan pertanyaan saya dari kamu, Bang? Bisa untuk saya ya, salah satunya itu COVID-19 ada beberapa faktor yang bisa mendukung tech winter dengan COVID-19 ini. Salah satunya itu perubahan pola pekerjaan di suatu perusahaan, yaitu banyak perusahaan tinggi yang sekarang itu berubah pola pekerjaan dengan jarak jauh dan itu mengubah dinamika kerja dan mempengaruhi kebutuhan infrastruktur IT. Oke, semua sudah jelas. Pertanyaan pertama dari saya dan dijelaskan oleh teman-teman saya itu sudah cukup jelas. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Lanjut lah. Apa dampaknya ke orang-orang sekitar mengenai tech winter? Bisa dijelaskan? Yes. Boleh. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena perusahaan tidak mendapatkan suntikan dana yang besar dari para investor, maka mereka tidak mampu untuk menggaji para tenaga kerjanya dengan layak. Jadi perusahaan terpaksa untuk memutus hubungan kerja dengan para tenaga kerjanya, sehingga terjadilah gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran. Yang mana itu menyebabkan banyak orang yang menjadi tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi diri mereka sendiri ataupun keluarganya. Iya benar sih. Tapi PHK juga harus ada tata caranya ya, kayak mengikuti aturan dalam pemerintah. Gak bisa sembarang PHK gitu ya. Sayangnya. Pertanyaan dari saya bisa dijawab oleh Raja. Ayo Raja. Yang pertanyaan sama kayak Apa dampaknya? penyebab tech winter? Ya. Dampak. Ya banyak sih dampaknya. Kayak dibilang Karda juga oke menurut saya karena dan menurut saya juga salah satunya setuju pendapat si Charles, dan juga menurut saya dampak yang diberikan oleh tech winter adalah menurunnya minat investasi investor karena investor akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi dalam kedepannya. Nah, hal itu dapat menurunkan pendanaan untuk startup dan teknologi yang sedang berkembang sehingga dapat menghambat pertumbuhan dalam ekosistem teknologi. Oke. Kalau dari kamu Matir, apa sih dampaknya ke orang-orang sekitar mengenai tech winter ini? Menurut saya karena inovasi berkurang selama ini terjadi tech winter ini mungkin akan ada perlambatan dalam inovasi karena perusahaan startup dan investor cenderung menjadi lebih hati-hati terhadap risiko. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan inovasi, pengembangan produk layanan dan teknologi baru. Oke, sudah jelas. Dan pertanyaan buat Iqbal sama dengan teman-teman. Apa sih dampaknya? Untuk dampak tech winter ya, kalau dengan saya sendiri itu mungkin masih sama dengan topik yang sebelumnya, COVID-19. Kalau untuk COVID-19 itu di 2019 sampai 2020 tahun yang lalu, kesulitan mencari lowongan kerja untuk para karyawan terdahulu ya. Saat itu contohnya juga om saya juga pernah mencari kerja dan itu dia juga lumayan susah. Dia beruntung juga mendapatkan pekerjaan ya. Dia juga kebetulan IT. Ya, kasihan juga untuk orang-orang yang lain ya, yang belum mendapat kerja juga, yang udah berkeluarga, yang perlu menafkahi keluarganya juga. Terus sih.
jadi kesimpulannya kayak karena ada dampak COVID-19 ini, jadi kesulitan aja untuk mencari kerja. Iya betul. SDM kita yang jadi susah. Iya betul. Oke. Oke, memasuki pertanyaan yang ketiga. Final question. Oke, apa solusinya untuk menghadapi tech winter ini? Gimana dengan Charles? Apa sih solusinya untuk menghadapi tech winter ini? Menurut saya, jadi untuk solusi kita sebagai mahasiswa ataupun yang baru saja menjadi fresh graduate, kita harusnya itu meningkatkan kemampuan kita dengan investasi leher ke atas. Apa itu maksudnya? Jadi kita harus sering menambah ilmu secara terus-menerus tanpa berhenti. Karena belajar itu kan gak ada berhentinya. Jadi kita harus selalu belajar, menambah ilmu. Apalagi kan perkembangan teknologi itu cepat banget gitu. Makanya kita harus selalu mau belajar ilmu baru supaya kita nggak akan ketinggalan oleh teknologi, dan juga biar kita perusahaan tuh tertarik gitu melihat kemampuan yang kita punya, jadi mereka mau merekrut kita. Betul. Jadi jangan malas belajar. Iya, jadi intinya jangan malas belajar. Betul, gereja. Jadi kita tuh harus terus belajar karena perkembangan teknologi ini sangat pesat ya. Iya. Betul. Oke, sekarang buat si Raja nih. Apa sih solusinya untuk menghadapi tech winter ini, Ja? Ya, menurut saya sendiri sih solusi terjadinya tech winter ini lebih baik dalam berinvestasi. Seperti di jawaban saya pertanyaan kedua tadi, investasi adalah kegiatan yang penting kan bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, meningkatkan nilai perusahaan. Namun jika tidak dilakukan dengan bijak, investasi ini dapat menjadi pemicu krisis keuangan dalam berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kalau mereka nggak perhitungin semuanya, investasi berlebih merupakan salah satu faktor menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran pada perusahaan besar seperti Meta, Twitter, dan Google. Untuk menghindari krisis keuangan, perusahaan harus memiliki strategi investasi yang jelas dan terukur, dan mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan dari setiap investasi yang akan dilakukan. Itu sih menurut saya. Wah, cukup jelas sih. Solusinya sangat bagus. Kalau dari kamu manajer, apa sih solusinya? Menurut saya adalah melakukan kegiatan efisiensi talent. Saya sendiri di kondisi yang sedang tidak menentu ini, beberapa startup masih mengandalkan biaya operasional dan ekspansi dari dana investor. Nah, supaya dana yang diperlukan tersebut terus mengalir, perusahaan perlu meluncurkan kegiatan efisiensi untuk memperpanjang runway. Caranya bisa dengan menempatkan talenta mumpuni di posisi yang tepat. Seperti itu sih. Jadi biar mengurangi biaya operasional. Nah, iya benar. Berhemat lah. Ya, bisa bilang gitu sih. Iya, bisa bilang berhemat. Kalau dari kamu, Bal, apa Bal solusinya, Bal, kira-kira? Menghemat juga, menghemat biaya. Sama, menghemat juga ya? Iya. Pasti. Untuk menghemat biaya ini dengan membatasi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, itu adalah metode yang cukup teraman yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan sekarang itu kemungkinan ya, di Jakarta saya baca berita itu udah banyak perusahaan yang krisis keuangannya dan mulai ditinggalkan, banyaknya PHK, terus ujung-ujungnya juga mereka yang di PHK mencari lowongan kerja, dan yang mencari lowongan kerja itu mungkin ke perusahaan yang mereka mau, itu mungkin juga mengalami krisis juga, makanya pentingnya itu menghemat biaya sih. Susah ya juga ya. Iya. Kemasannya kita susah jadi. Melamar kerja juga susah. Iya, makanya Mudah-mudahan kejadian ya kita Iya. sering Kita mau kerja apa nanti? Semoga kita dapat kerja yang layak. Amin. Perusahaan yang melonjak tinggi terus ya. Amin. yang bijak lah dalam menghemat. Iya. Jangan boros ya. Jangan boros. Gitu dia. Jangan gajian dipakai buat main terus. Kita harus nabung dan menata masa depan. Masa depan penting. Iya deh, hemat pangkal. Oke, siap. Sekarang kita udah di penghujung podcast dan saya akan menyimpulkan. Tapi sebelum menyimpulkan, tech winter ini adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan situasi di mana perkembangan industri teknologi mengalami stagnasi atau terhenti. Fenomena ini
umumnya terjadi pada startup di sektor teknologi yang mengalami perkembangan pesat dan mengalami penurunan yang amat sangat drastis. Nah, dari apa yang sudah kita bahas di awal, dapat kita simpulkan bahwa tech winter ini adalah kondisi startup pada tahap stagnasi, perlambatan, atau bahkan kebangkrutan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan ekonomi global, pergeseran dalam tren konsumen, atau bahkan kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Saat kondisi ini terjadi, investasi dalam dunia startup cenderung menurun. Akibatnya, perusahaan teknologi akan mengalami periode finansial yang sulit sehingga menyebabkan inovasi melambat, bahkan mereka yang tidak mampu lagi bersaing dengan startup baru akan mengalami kebangkrutan. Pada kondisi ini, beberapa pihak mungkin bisa mendapatkan keuntungan, terutama dari sektor usaha yang tidak berkaitan langsung dengan teknologi. Misalnya, industri manufaktur tradisional atau jasa, karena persaingannya juga tidak seketat sektor teknologi. Mungkin itu sih kesimpulan dari saya, nggak banyak. Bisa ada kesimpulan dari kamu, Charles? Oke, jadi menurut saya kesimpulannya itu karena tech winter ini itu berasal dari satu keputusan yang mana menyebabkan reaksi-reaksi selanjutnya, seperti contohnya di sini karena adanya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, maka kebijakan tersebut tuh menyebabkan para investor tuh jadi nggak berani buat menaruh duitnya di perusahaan tertentu. Dan kemudian ini berlanjut menjadi perusahaan yang tidak memiliki suntikan dana dari para investor untuk membayar dan melakukan ekspansi terhadap perusahaan tersebut. Nah, karena dari hal tersebut lagi disambung lagi nih jadinya orang mengalami PHK besar-besaran, kemudian tidak bisa menafkahi diri mereka sendiri ataupun keluarganya, sehingga perputaran ekonomi di Indonesia maupun global tuh jadi turun juga gitu. Jadi kegiatan transaksi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri jadi turun juga. Nah, makanya seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus meningkatkan kemampuan kita sebaik mungkin, serajin mungkin, supaya kita tidak akan ketinggalan teknologi. Itu sih kesimpulannya. Kalau dari lu, Cak? Menurut gua, kalau kesimpulan dari materi yang sekarang kita bahas ya, menurut gua nyimpulin kalau ini bahaya banget buat kita kalau udah lulus kuliah ntar. Soalnya jika terjadi lagi di waktu kita lagi lulusnya, lagi seneng-senengnya, pas kita daftar kira perusahaan lagi pada banyak yang kena tech winter, ya bahaya gitu kalau misalnya terjadi gitu. Yang mudah-mudahan aja kalau misalnya kita di masa depan ntar gak kejadian juga kayak sekarang, kayak 2019 kemarin. Itu sih buat gua bahayanya. Bahaya banget ya kalau kita lulus kena tech winter aja, kita nggak bisa, susah dan nyari kerja kemana-mana. Aduh, bingung ngelamar kemana dari udah Manggur aja. enak ya sih nganggur, enggak ya? Enggak lah. Iya Pak, sering. ML mulu kerjaan, gak dapet uang, kuota habis, udah gajarannya udah kan. Ya langsung dari kamu kesimpulan apa? Kesimpulan menurut saya, tech winter ini merupakan tantangan besar bagi industri teknologi, tapi juga dapat menjadi kesempatan bagi perubahan dan adaptasi yang jauh lebih baik lagi untuk masa depan kita. Oh, iyalah, keren sih. Kalau dari lu gimana sih Bang kesimpulan? Dari gua nih, kalau dari gua itu benar kata aja sih, bahaya juga tech winter ini kalau terus di masa depan ini banyak nanti para pekerja yang pengangguran, Juga mana psikis kerja yang terkena PHK juga. iya pastinya udah punya PHK, yang udah punya PHK, yang udah kena PHK, ya kan. Nah, tapi mungkin untuk para yang belum mau ini ya mencari lowongan itu jangan malas belajar, karena IT itu luas, bukan cuma coding atau
bikin hardware atau bikin software atau bikin website segala macam. Tadi itu luas. Bisa aja desain itu masuk IT. Seperti kalau desain contohnya itu kayak bikin poster film atau UI UX untuk kebutuhan website, Android, dan AI itu juga termasuk IT pastinya ya. Kayak contohnya ChatGPT itu udah penerus udah alat bantu lah untuk semua programmer ya kan. Iya pasti lah. Ya, untuk para programmer tuh solusinya tuh pasti ada di ChatGPT. Mungkin akan tergantikan. Iya nggak akan tergantikan. Mungkin ada AI yang udah banyak kayak Bing juga punya AI tersendirinya. Terus mungkin nanti ada juga iklan yang saya lihat kemarin di Instagram itu udah mulai buat robot ya yang udah dimasukin AI, udah kecerdasan buatan itu udah next level IT gitu. Ya kayak di Charles. Iya kayak di Charles. Teknologi itu kan cepat. Iya cepat, makanya kita jangan sebelah. Sekarang robot udah bisa salto-salto. Nah, bisa nggak? Bisa. Lama-lama robot bisa bawa mobil dong. Iya, makanya banyak jangan kecil hati kalau nanti bakalan AI bakal Lebih otak manusia lah. Iya, lebih otak manusia. Jangan takut kehilangan kerjaan gara-gara AI juga. Iya sih. Ya kan. Tapi buat AI itu untuk jadi pembantu lah, Iya, membantu kita solusi. Ya. Justru karena adanya AI sih menurut saya kita harus lebih semangat gitu. Jangan sampai kita kalah dengan buatan manusia lagi. Iya. Betul, kita yang buat. Iya, masa kita kalah sih sama AI? Iya, betul. Walaupun dulu kamu SMA suka pakai ChatGPT ya. Iya. Sudah kelihatan sih dari mukanya. Oke, ada lagi kesimpulan dari kalian? Saya rasa Cukup. Mungkin udah cukup jelas mengenai materi Tech Winter yang kita bahas pada hari ini. Akhir kata mungkin cukup ya Tech Winter ini ya. Cukup lah. Saya pamit mengundurkan diri. Nama saya Tubagus Atala Ramdhani. Nama saya Charles Stefanogo. Nama saya Muhammad Raja Maulana. Nama saya Mahathir Al-Tahdisi. Nama saya Muhammad Iqbal Rajasa. Oke, sampai bertemu di podcast berikutnya kalau kita ada ini ya. Ya. Oke, akhir kata see you guys. See you. Bye. Ini tuh